Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya, anak-anakku sekalian. Pada pertemuan hari ini, kita bertemu kembali dengan saya, Zahratus Saidah, dosen MK Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tema-tema pembelajaran kita pada MK Pengembangan Media dan Sumber Belajar, yaitu tema pendekatan belajar berbasis aneka sumber, atau yang biasa disebut dengan BEBAS, belajar berbasis aneka sumber. Tujuan dari pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah mahasiswa dapat mendefinisikan pengertian pendekatan bebas, mahasiswa dapat menganalisa manfaat dari pendekatan bebas, mahasiswa dapat menerapkan pendekatan bebas dalam pembelajaran, mahasiswa dapat mendeskripsikan ragam media cetak dan non-cetak, dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan media cetak dan non-cetak. Baik, sebelum kita mengkaji atau mendiskusikan tema kita terkait dengan belajar berbasis aneka sumber, saya ingin bertanya, adakah kalian temukan pada masa sekarang ini di mana pelajar atau peserta didik kita adalah anak-anak yang memang sudah sangat familiar, sudah sangat terbiasa sekali berselancar dengan media-media digital. Mereka anak-anak milenial yang sangat dekat dengan kehidupan yang serba digital di zaman sekarang ini. Mereka hanya belajar dengan mengandalkan satu sumber belajar. Apakah masih ditemui? Baik. Nah, jawabannya bisa kita simpulkan setelah kita nanti mendiskusikan tema kita pada pertemuan kali ini. Jadi, hal-hal yang melatar belakangi konsep adanya pendekatan belajar berbasis aneka sumber itu diantaranya adalah banyak atau masih dijumpainya beberapa lembaga pendidikan yang proses pembelajarannya hanya mengandalkan peran dari fasilitator. Jadi, saya ulangi, mengandalkan peran dari fasilitator, yaitu guru atau pendidik, dan sifat pembelajarannya itu menjadi monoton, ya, karena siswa tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran dan satu arah, dan keberadaan guru dalam hal ini juga menjadi penentu jalannya kegiatan pembelajaran. Kemudian, fenomena lain adalah adanya pergeseran paradigma pendidikan baru, salah satunya yaitu penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada pembelajar dengan berbagai karakternya. Nah, perbedaan karakter ini mengakibatkan masing-masing individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, sekarang apa sebenarnya definisi dari belajar berbasis aneka sumber itu? Apa sih yang dimaksud dengan bebas atau berbasis aneka sumber? Para ilmuwan telah mendefinisikan belajar berbasis aneka sumber dengan beberapa pendapat masing-masing. Dalam hal ini, saya sudah mencantumkan dua pendapat, yaitu yang disampaikan oleh Ellington dan Harris, yang mengartikan bahwasanya belajar berbasis aneka sumber adalah sistem belajar yang berorientasi pada siswa menggunakan bahan-bahan belajar mandiri atau yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Berbeda dengan Ellington dan Harris, Campbell mengartikan belajar berbasis aneka sumber dengan suatu model pendidikan yang bermakna lebih luas dari model pembelajaran. Maksudnya seperti apa? Pendidikan biasanya mencakup berbagai aspek kepribadian. Nah, menurutnya,
pembelajaran adalah untuk memperoleh kemampuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Jadi di sini pendidikan dimaknai lebih luas olehnya. Nah, tujuan bebas menurutnya dirancang untuk melibatkan pembelajaran aktif dalam belajar dengan menggunakan berbagai sumber baik cetak maupun non-cetak. Pada hakikatnya, pendekatan belajar berbasis aneka sumber dimungkinkan memberikan kesempatan pada setiap pembelajar untuk memperoleh kesempatan belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan belajarnya sendiri. Belajar berbasis aneka sumber ditujukan untuk melatih pembelajar belajar secara mandiri, melatih mereka, memberikan fasilitas agar mereka mampu mengetahui apa yang harus dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya, serta memilih dan mampu menentukan sumber belajar yang sesuai. Sesuai dengan apa? Tentunya dengan karakteristik dan gaya belajar mereka. Nah, dengan demikian, pembelajar diberikan kemampuan bagaimana cara belajar atau learn how to learn. Kemudian kemampuan ini yang nantinya akan diperlukan dalam melakukan kegiatan belajar sepanjang hayat, lifelong learning, untuk membentuk masyarakat gemar belajar, learning society, yang pada muaranya adalah menuju pada terbentuknya sebuah masyarakat terdidik atau yang disebut dengan educated society. Inilah urgensi latar belakang ya, tadi kita awali dengan latar belakang konsep munculnya adanya pendekatan berbasis aneka sumber dan juga urgensi dari adanya pendekatan berbasis belajar berbasis aneka sumber ini. Baik, dengan demikian kira-kira apa saja sebenarnya manfaat yang bisa diperoleh ketika kita menerapkan pendekatan belajar berbasis aneka sumber dalam proses pembelajaran. Di sini saya sudah merangkum dalam 5 kesimpulan atau 5 manfaat ya. Yang pertama adalah menumbuhkan kesempatan belajar baru. Tentu dengan adanya aneka sumber yang tadinya hanya dengan sumber belajar yang hanya satu saja, mengandalkan satu sumber belajar, kemudian dimunculkan dengan aneka sumber belajar, pasti akan menumbuhkan kesempatan belajar yang berbeda. Nah, inilah salah satu manfaatnya. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi belajar. Sangat relevan ya, dengan adanya berbagai aneka sumber, dengan variasi yang berbeda, dengan penampilan atau penyampaian karakteristik dari berbagai sumber belajar yang berbeda, tentunya juga akan lebih menumbuhkan motivasi belajar yang berbeda. Terlebih ketika mereka dihadapkan dengan bahan-bahan belajar, sumber belajar yang memang sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar mereka. Pasti motivasi belajar mereka juga akan lebih meningkat. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mengurangi ketergantungan pada guru. Maksudnya di sini adalah siswa peserta didik tidak bergantung pada kehadiran seorang fasilitator atau guru dalam hal ini, atau ustadz dan sebutan lainnya. Yang keempat, mampu meningkatkan kemampuan belajar. Betul, karena dengan adanya variasi aneka sumber belajar yang mampu menjawab karakteristik dan gaya belajar mereka, maka kemampuan belajar, kemampuan untuk bisa lebih memahami, kemampuan untuk bisa menyerap materi akan lebih banyak, akan meningkat. Dan yang terakhir, maka akan menumbuhkan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan baru. Nah, inilah semua yang bisa kita simpulkan atau kita rangkum tentang adanya manfaat yang diperoleh dari diterapkannya pendekatan belajar berbasis aneka sumber dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya ada istilah-istilah yang biasa terkait dengan belajar berbasis aneka sumber atau resource-based learning. Yang pertama adalah distance learning, yaitu pembelajaran jarak jauh yang dipandu oleh fasilitator dengan memanfaatkan media IT. Yang kedua adalah flexible learning,
flexible learning ini banyak yang memaknainya hampir sama dengan open learning. Namun flexible learning ini lebih diartikan dengan jenis belajar dengan memanfaatkan berbagai sumber aneka bahan ajar ya. Dan dia sifatnya adalah fleksibel. Dan kemudian open learning yaitu prinsip belajar terbuka di mana pembelajar dapat menentukan materi, jenis karakteristik materi yang diinginkan, di mana tempat belajarnya, kapan dan bagaimananya itu si pembelajar sendiri yang menentukannya. Nah, oleh karenanya di sini tiga istilah ini yang memang biasa digunakan atau berkaitan dengan konsep pendekatan berbasis pembelajaran berbasis aneka sumber. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita ada sebuah pertanyaan. Dari beberapa yang sudah saya uraikan di atas, sekarang saya ingin bertanya, apakah dengan demikian pendekatan belajar berbasis aneka sumber di abad 21 ini, di era generasi milenial ini, harus selalu menggunakan TIK atau selalu didominasi oleh komputer dan internet? Pertanyaannya. Nah, jawabannya seperti apa? Untuk menjawab ini, kita perlu mengkaji tentang apa itu bahan ajar cetak dan non-cetak beserta ragam dan juga karakteristik dari kedua jenis bahan ajar ini. Yang pertama adalah bahan atau sumber belajar cetak. Diartikan dengan sumber belajar yang memuat materi pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Seperti contohnya ada buku, handout, koran, foto, dan lain sebagainya. Adapun sumber belajar non-cetak diartikan dengan sumber belajar yang dapat berfungsi apabila ada bantuan tenaga listrik. Nah, ini tergantung ya dengan listrik. Contohnya seperti apa? Contohnya itu biasanya berupa sumber belajar yang memang berbasis audio, berbasis visual, dan atau berbasis komputer, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah berbagai perbedaan ditinjau dari karakteristik dari masing-masing jenis dari kedua bahan ajar tadi, cetak dan non-cetak. Karakteristik bahan ajar cetak biasanya memiliki ciri khas dibuat menggunakan teknologi cetak atau printed technology. Bahan ajar cetak memiliki karakteristik harus mampu membelajarkan penjelasan dan pengalaman visual pada siswanya atau biasa disebut dengan visual literasi. Dan sebaiknya bahan pembelajaran cetak ini harus didesain untuk mampu membelajarkan siswa secara mandiri atau self-instructional. Artinya, bahan pembelajaran cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran baik dalam bimbingan guru maupun secara mandiri. Karakteristik atau kelebihan lain di bahan cetak ini adalah berisi pesan yang mampu dipahami dengan mudah oleh siswa, self-contained, yang memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Antara lain, ada tujuan pembelajaran, prasyarat prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang sistematis, kemudian dilengkapi juga dengan latihan tugas, soal evaluasi beserta kunci jawabannya, dan tindak lanjut yang harus dikerjakan oleh siswa. Jadi desainnya memang dibuat secara detail dan lengkap. Kemudian karakteristik berikutnya adalah mampu membelajarkan peserta didik, self-instructional material. Artinya di sini adalah dalam bahan pembelajaran cetak harus mampu memicu siswa untuk aktif dalam proses belajarnya, bahkan membelajarkan siswa untuk dapat menilai kemampuan belajarnya sendiri. Inilah beberapa karakteristik dari bahan ajar cetak. Harus mampu membelajarkan sendiri para siswanya,
Bahan ajar cetak bersifat lengkap dan mampu membelajarkan peserta didik. Bagaimana dengan ragam atau karakteristik dari bahan ajar non-cetak? Nah, secara umum, bahan ajar elektronik memiliki beberapa kelebihan. Pertama, dapat mengemas pembelajaran lebih menarik, berbentuk multimedia, sehingga dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan dan gaya belajar siswa, seperti visual, auditif, dan kinestetik. Namun demikian, bahan ajar cetak ini memiliki beberapa prasyarat teknis. Jadi memiliki prasyarat teknis tertentu. Misalnya, memerlukan adanya ketersediaan listrik yang memadai sesuai dengan kebutuhan medianya. Kemudian yang kedua, terdapat prosedur khusus biasanya ya dalam pengoperasiannya. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan persiapan sebelumnya. Artinya perlu diuji coba dulu nih. Berfungsi enggak? Berfungsi tidaknya terlebih dahulu itu harus dites. Nah, yang keempat adalah diperlukan pengalaman dan kemampuan khusus dari penggunanya. Nah, contoh-contohnya di sini ada bahan ajar audio. Kelebihannya, bahan ajar ini memiliki fungsi ganda, yaitu untuk merekam, menampilkan rekaman, dan menghapusnya. Yang kedua, dapat diputar secara berulang-ulang dan digunakan untuk belajar secara perorangan maupun kelompok. Kemudian mudah diperbanyak dan didistribusikan. Mudah digunakan, praktis karena mudah dibawa kemana-mana. Ada juga bahan ajar video. Karakteristiknya bisa berupa media gerak yang merupakan perpaduan antara gambar dan suara, mempengaruhi tingkah laku manusia melebihi media cetak, mampu digunakan seketika secara berulang, dan mampu menyajikan materi yang secara fisik tidak dapat dibawa ke dalam kelas, mampu menyajikan objek secara lebih detail ya, karena berupa gambar dan suara, kemudian mampu menjangkau ruang gelap, menyajikan objek yang berbahaya, dapat diperlambat atau dipercepat, dan digunakan untuk klasikal atau individual. Jadi seperti itu. Nah, ada satu lagi bahan ajar yang merupakan bagian dari jenis bahan ajar non-cetak, yaitu berbasis komputer. Penggunaan suatu komputer ini mampu membantu menyajikan materi pembelajaran kepada siswa, bahkan mampu memantau kemajuan belajarnya atau memilih bahan pembelajaran tambahan yang memang sesuai dan dibutuhkan oleh siswa secara individual. Artinya mampu menjawab kebutuhan, karakteristik, dan gaya belajar masing-masing individu siswa. Nah, inilah kelebihan dan juga kekurangan dari bahan ajar non-cetak. Oke, nah berdasarkan dari uraian tadi, bagaimana? Kira-kira jawabannya seperti apa? Apakah dengan demikian pendekatan belajar berbasis aneka sumber di abad milenial ini selalu menggunakan TIK atau harus selalu didominasi oleh komputer dan internet? Baik, silahkan nanti dijawab dengan menuliskan jawabannya di lembar tugas ya. Nah, berikut adalah bagaimana cara implementasinya. Cara mengimplementasikan pendekatan belajar berbasis aneka sumber adalah sebagai berikut. Cara belajar berbasis aneka sumber yaitu dengan menciptakan kondisi. Cara mengimplementasikan belajar berbasis aneka sumber yaitu dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta didik memiliki pengalaman belajar melalui berbagai sumber, baik sumber yang dirancang maupun yang dimanfaatkan, sehingga mereka akan belajar bagaimana belajar. Mereka tahu learn how to learn. Kemudian tugas guru atau pendidik di sini adalah harus mampu merencanakan, menciptakan, dan menemukan kegiatan yang bersifat menantang yang akan dapat membuat peserta didik berpikir, memberikan alasan-alasan logis dan kritis, dan mampu menggunakan pemikirannya secara baik. Dalam hal ini, maka seorang guru dalam mendesain atau memilih sumber belajar dari berbagai aneka sumber yang ada, mana yang tepat harus dipilih? Seorang guru harus menerapkan prinsip-prinsip ini. Ada 6 prinsip-prinsip pemilihan sumber belajar. Yang pertama adalah kesesuaian dengan tujuan. Kesesuaian antara sumber belajar yang dipilih dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua, sifat
sumber belajar yang ekonomis, kemudian praktis dan sederhana, fleksibel dan luas, dan harus sesuai dengan taraf berpikir peserta didik dan mudah diterapkan. Nah, inilah prinsip-prinsip pemilihan sumber belajar yang harus diperhatikan oleh seorang guru sehingga tepat sasaran dan mampu memberikan fasilitas atau fungsi dari sumber belajar itu dengan lebih maksimal dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Baik, anak-anakku sekalian, para mahasiswa-mahasiswi yang budiman, demikian yang hari ini atau dalam pertemuan kali ini bisa saya sampaikan. Untuk tema pertemuan berikutnya adalah tema tentang prinsip-prinsip pemilihan dan pengembangan media belajar dengan berbagai aneka sumber yang ada. Baik, sampai bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah pada pertemuan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.